Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hari ini Allah masih panjangkan usia kita. Sering kita dengar berita kematian di mana-mana. Yang terkadang kematian yang menjemput salah seorang itu bukan karena usianya yang sudah tua. Terkadang yang kita dengar berita kematian itu usia-usia yang masih sehat. Ternyata jemaah Jumat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa kematian tidak ada sangkut pautnya dengan sakit. Kematian tidak ada sangkut pautnya dengan usia yang sudah tua. Kematian bisa datang kepada siapa saja. Kalaupun kita tidak mati karena usia tua, bisa jadi seseorang itu Allah beri cara kematian yang lain. Terkena musibahkah, kecelakaankah, dan berbagai cara lainnya. Maka kita hidup ini hanya untuk memperbanyak saldo pahala kita masing-masing. Dan kita bersyukur kepada Allah hari ini masih dihidupkan. Maka gunakanlah sisa usiamu sebaik mungkin. Dalam beramal ibadah, laksanakan ibadah itu dengan benar. Salah satu perbuatan yang manusia mengira itu tidak apa-apa, padahal itu salah. Setiap khutbah Jumatnya, ketika sudah khatib berada di atas mimbar, masih banyak yang bercerita. Masih banyak yang berdiskusi dengan sebelahnya. Sambil bermain handphone dan sebagainya. Falamma balagha khatiban 'alal mimbar fala yatakallamu ahadukum. Jika khatib sudah berada di atas mimbar dan engkau masih bercerita di situ, maka habis pahalamu pada hari ini. Hanya sekedar kewajiban, pahala tidak didapatkan. Dan ini adalah orang-orang yang lalai terhadap akhiratnya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat, terkhususnya hari ini, hari Jumat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan balas salawat itu 10 kali. Dan kita butuh salawat guna untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kemudian khatib berwasiat kepada kita semua agar selalu bertakwa. Ittaqullah, takut kepada Allah, sebenar-benar takut, bukan takut yang main-main. Dalam keadaan sendiri, ramai, tersembunyi atau terang-terangan, takut kepada Allah. Karena Allah tahu apa yang kita perbuat dan Allah akan balas nanti pada hari kiamat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pada akhirnya, semua kita yang ada di masjid ini, seluruh penduduk bumi ini, mungkin ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kedudukannya tinggi di mata orang,
Ada yang mungkin kedudukannya hina di mata orang. Kalau dia berbicara, orang tak memandangnya. Atau kadang ada orang yang jika dia berbicara, orang menghormatinya karena kekayaannya. Berbagai macam kasta kita di sini. Namun pada akhirnya nanti, kita akan berada dalam garis finish yang sama. Allah kumpulkan nanti di padang mahsyar. Dan di situ manusia semua dalam kondisi yang sama. Tidak ada yang kaya, miskin, terhina, terhormat. Yang membedakannya hanya ketakwaan kepada Allah. Siapa yang kemarin terhina orang memandangnya, sementara ibadahnya bagus, dia memiliki kedudukan yang terhormat. Dan pada akhirnya, Allah akan memasukkan kita ke dalam nerakanya atau ke dalam surganya. Bisa jadi seorang muslim hanya masuk ke salah satunya, yaitu surga. Mati tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Terkhususnya bagi mereka yang mati syahid. Dan dengan amal ibadah yang lainnya. Atau bisa jadi seorang muslim masuk kedua-duanya. Masuk neraka terlebih dahulu. Kemudian baru Allah masukkan ke dalam surga. Dari kasus ini, jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya timbul pemikiran, perkataan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Apa mereka katakan? Dan ini sering kita dengar. Tak apa-apa masuk neraka. Nanti kan ujung-ujungnya masuk surga. Yang penting Islam. Dan perkataan seperti ini bukan sekali kita dengar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang khatib ingin membacakan beberapa ayat tentang api neraka. Apakah manusia sanggup berada di dalamnya walaupun hanya 1 detik? Banyak ayat-ayat Allah tentang api neraka. Namun pada hari ini mungkin beberapa ayat saja yang bisa khatib sampaikan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. 'Alaiha, dan penjaganya itu malaikatun syidadun ghilazun. Penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar, yang tidak punya rasa kasihan apapun yang terjadi pada mereka ketika sudah dimasukkan ke dalam api neraka. Mungkin kita pernah menyaksikan tragedi-tragedi yang luar biasa di dunia ini. Ada tragedi Poso yang terjadi mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Ada anak kecil disembelih, dipotong lehernya, keluar isi otak-otaknya, dibelah dadanya, dicincang. Ada tragedi seperti saudara kita di Rohingya, dibantai habis-habisan. Atau seperti yang terjadi sekarang ini di Palestina, bom dijatuhkan, berserakan badannya, tak tahu lagi kita mana tangan, mana kaki, mana daging mata, mana daging badan, semuanya hancur. Bahkan mungkin kita pernah menyaksikan terjadi kecelakaan yang dahsyat. Ada anak kecil dilindas sama mobil, akhirnya berserakan tubuhnya. Sampai-sampai dibutuhkan baskom untuk mengumpulkan usus-ususnya. Darahnya berserakan di mana-mana, dagingnya melengket di aspal. Dan orang yang jika tidak tahan darahnya melihat ini, bisa jadi dia demam, sakit, dan sebagainya. Sadis, ngeri kita membayangkannya. Dan pada hari kiamat, ketika malaikat menyaksikan itu, malaikat tak kasihan. Malaikat akan semakin marah, bertambah marah. Karena malaikat tahu
sudah datang pembawa peringatan ke dunia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Ternyata manusia tak memperdulikannya sampai dia masuk ke dalam api neraka. Maka rasakanlah nanti penyiksaan, penyiksaan, penyiksaan. Dan penjaganya malaikat yang keras dan kasar. Kemudian di surah yang lain, di surah Al-Ghashiyah, Allah mengatakan, tasla narun hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Diberi dari minuman sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak mengemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata di dalam api neraka sama seperti di dunia. Allah beri makanan dan Allah beri minuman. Tetapi minuman yang Allah beri berbeda dengan di dunia ini. Diberi dari air yang sangat panas. Sejahat-jahatnya orang Islam yang salatnya cuma seminggu sekali, yaitu hari Jumat, atau salatnya setahun sekali, yaitu cuma Idul Adha atau Idul Fitri, yang itu pun tak wajib, berbuat maksiat hampir setiap hari. Tanya dia, mana lebih panas air yang ada di api neraka dengan air yang ada di bumi? Sebanyak-banyaknya dosa manusia umat Islam, pasti dia mengatakan lebih panas lagi air yang ada di api neraka. Sekarang jemaah Jumat rahimakumullah, praktekkan pun boleh supaya takut kita nanti tentang hari kiamat. Masa air yang sangat panas sampai mendidih di kompor gas sana. Kemudian kalau tak berani meminum secara langsung, celupkan saja dulu tanganmu satu jari. Tahan tidak itu? Kalau tak tahan, lalu apa yang membuat kita menantang Allah di dunia ini? Itu saja yang air mendidih di dunia ini, jika diminum secara langsung, melepuh mulut kita. Dan itulah minuman pada hari kiamat, lebih panas lagi daripada air yang kita masak di rumah. Seketika diminum, mungkin langsung akan terlihat tengkorak-tengkorak kepala kita. Saking panasnya. Tak cukup sampai di situ. Allah beri mereka dari makanan pohon yang berduri. Jamaah, tak bisa kita logikakan bagaimana pula memakan pohon yang berduri. Memakan pohon yang tak berduri saja tak bisa kita logikakan. Ternyata begitulah neraka. Dia tak bisa dibayangkan. Tak ada penyiksaan yang pernah terjadi di dunia ini yang sama dengan akhirat. Beribu-ribu kali lipat. Lebih dahsyat lagi penyiksaan di neraka sana. Pohon yang berduri, jika dikunyah, seketika akan langsung mengoyak tulang-tulang kita yang ada di kepala ini. Mencabik-cabik lidah kita, mulut kita. Begitu ditelan, mulai dari kerongkongan sampai ke perut, dia akan mengkoyak-koyak. Begitu ditelan, utuh lagi, dikasih lagi makanan yang lain. Ditelan lagi, koyak lagi, hancur lagi, utuh lagi. Begitulah seterusnya. Penyiksaan, penyiksaan, penyiksaan. Di surah lain, Allah mengatakan, di surah An-Naba, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman illa hamiman wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Naik level jamaah. Kalau tadi air yang panas, di ayat ini Allah mengatakan air yang mendidih dan nanah. Bisa jadi lebih panas lagi daripada air yang pertama atau yang kedua. Allahu a'lam. Tak cukup sampai di situ. Allah campur dengan nanah. Coba bayangkan jemaah Jumat rahimakumullah.
Berani tidak kita memakan darah atau nanah kita sendiri yang menghijau, kental? Saya rasa jika terkena bibir kita saja kita merasa jijik. Apalagi itu menjadi minuman nanti pada hari kiamat. Sejijik-jijiknya kita dengan apapun yang ada di permukaan bumi ini, beribu kali lipat lebih jijik nanti nanah yang ada di neraka sana. Dan itulah minuman Anda yang selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah lain Allah mengatakan, "Inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh." Sungguh kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Naik level lagi jemaah. Kalau tadi seperti air yang mendidih, di ayat ini air yang mendidih, air yang seperti besi yang mendidih. Jemaah Jumat rahimakumullah. Coba tanya sesekali kepada mereka tukang las atau pandai besi. Tanya kepada mereka, apa rasanya ketika percikan las itu yang sebesar batu kerikil, yang mungkin lebih kecil lagi, yang ketika kena percikan itu terkena ke baju dia atau ke tangan dia, seketika tangan itu akan langsung melepuh. Itu bukan besi yang mendidih, besi yang masih memerah, dan besarnya pun sangat-sangat kecil. Seketika mengenai tangan akan langsung melepuh. Lalu bagaimana dengan besi yang mendidih, yang menjadi minuman nanti pada hari kiamat? Hancur badannya ketika meminum itu. Teriak dia kesakitan. Allah utuhkan lagi. Diminum lagi, hancur badannya meminum itu. Teriak kesakitan. Allah utuhkan lagi. Begitulah kejadian pada hari kiamat sampai beribu-ribu tahun. Di ayat lain, Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul adzab." Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, ngeyel, sudah diberitahu Allah itu haram. Tak peduli dia. Kelak akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Setiap kali ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu, hancur kulit mereka, hancur tubuh mereka, teriak kesakitan, kami angkat lagi. Begitu diangkat utuh lagi, celupkan lagi, hancur lagi, melepuh badannya, teriak kesakitan, angkat lagi, utuh lagi, seterusnya begitu. Di ayat lain Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Maka adapun orang-orang yang sengsara, tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dalam keadaan merintih. Lagi-lagi jemaah, ternyata di dalam neraka mereka bernafas. Tetapi ketika menghirup nafas, sakit, merintih. Mengeluarkan nafas juga begitu, sakit dan merintih. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka itu tak mati dan tak hidup. Sakit, sakit, sakit. Jamaah Jumat rahimakumullah. Berapa lama sebenarnya mereka di dalam neraka? Allah mengatakan, "Wa inna yauman 'indaka rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jika dibagi 1 jam di neraka, itu sekitar 41 tahun. 1 menit di neraka, sekitar 204
255 hari. 1 menit berarti dibagikan 1 detik berapa? Kalau tadi Allah mengatakan kami celupkan dia, kemudian diangkat. Bagi Allah waktu dicelupkan mungkin 1 detik. Tapi bagi manusia seperti terpanggang di dalam api selama berpuluh hari. Per detik, per detik, per detik tidak akan hilang rasa sakit. Rasa sakit sepanjang masa sampai beratus ribu tahun. Coba kita berilustrasi yang singkat-singkat saja. Atau contoh yang kecil saja. Allah panggil nanti orang penghuni neraka. Kemudian Allah vonis. Kau masuk neraka selama 1 minggu, kata Allah misalnya. 1 minggu itu 7 hari. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Berarti dia masuk ke dalam api neraka, disiksa 24 jam sampai beribu-ribu tahun. 1 minggu sama dengan 7000 tahun. Tak tahan kita jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada manusia yang tahan walaupun 1 detik berada di dalam api neraka. Terakhir, khatib ingin tutup dengan sebuah riwayat sebagai pelajaran bagi kita. Lagi-lagi khatib sampaikan, mudah-mudahan tersinggung. Mudah-mudahan tersinggung. Jika tak tersinggung dia pada hari ini, mendengarkan betapa dahsyatnya ayat-ayat Allah. Justru orang yang tak tersinggung pada hari ini, itu orang-orang yang berbahaya. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim. Allah kunci mati hatinya. Jadi apapun yang disampaikan pada hari ini tak masuk lagi. Sumbat telinganya, buta matanya. Tak peduli lagi dia dengan halal dan haram. Makanya tak tersinggung dia pada hari ini. Ya sudah. Silahkan. Masing-masing nanti pada hari kiamat akan merasakan balasan. Khatib ingin tutup dengan sebuah riwayat. Suatu ketika terjadi peperangan di zaman Rasulullah SAW dengan para sahabat. Ternyata salah seorang sahabat ada mengambil sebuah baju bekas. Baju second dari harta rampasan perang yang belum dibagi. Sudah bertumpuk harta rampasan perang diperoleh dari peperangan. Sebelum dibagi ternyata dia sudah mengambil 1 bagian. Ternyata dalam peperangan dia mati. Kemudian sahabat yang lain berteriak, selamat, si fulan syahid, si fulan syahid. Karena mati dalam peperangan itu syahid, masuk surga tanpa hisab. Dan dikabarkan berita ini kepada Rasulullah SAW. Apa dikatakan Rasulullah? La, tidak demikian. Tempatnya neraka. Gara-gara mengambil sebuah baju dari harta rampasan perang yang belum dibagi. Jemaah, berapa sempat harga 1 baju yang dia ambil? Baju bekas yang kalau dijual tak kaya dia. Tetapi bisa menolak atau tertunda syahidnya dan dimasukkan ke dalam api neraka gara-gara baju bekas yang diambil. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kereta kita yang parkir di depan sana dibeli dengan cara yang haram. Jangan-jangan kedai yang kita buka di sana, kios yang kita buka di sana, rumah yang kita bangun di sana, kebun yang kita beli di sana, diperoleh dari meminjam uang dengan cara sistem yang haram. Tak peduli dia dengan riba. Dan jika ini sudah terjadi pada dirinya, makanya dia mengatakan, tak apa-apa masuk neraka, nanti ujung-ujungnya masuk surga. Ini tandanya hatimu telah mati. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Wastaghfirhu. Innahu huwal ghafurur rahim.